dibuang ke tempat pemrosesan akhir melalui penguatan prinsip reduce, reuse, recycle, pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Keempat, meningkatkan kesadaran perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi berkelanjutan, sehingga pemilihan sampah menjadi budaya gaya hidup. Kelima, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pengolahan sampah yang berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Jakarta Utara Pilah Sampah 100% resmi kita nyatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan secara langsung yang diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Utara. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Selanjutnya, secara simbolis kita akan langsungkan dan kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silahkan diterima Bapak Ibu, mohon izin dibalik dengan tong dan juga embernya masing-masing. Pak Heti dan juga Pak Dias, boleh kita akan ambil gambar terlebih dahulu. Silakan, mohon izin mungkin di tengah ya, kasih buka jalan, kasih dibuka tempatnya. Kita akan ambil gambar, silakan untuk rekan-rekan dari tim dokumentasi, mungkin untuk juga media yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Silakan duduk diambil gambar, kami akan bantu hitung mundur dari 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan duduk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Administrasi Hendro Priyono, disilakan. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Saya kurang semangat memang ya. Saya semangatnya nanti kalau sudah Jakarta Utara 100% bisa milah sampah. Hah? Iya, saya semangat terus. Tapi kalau sampahnya masih banyak jadi lepas lagi. Yang saya hormati Pak Freddy, Pak Wali Kota, Pak Afan, Pak Dudi ya, Pak Agung tadi ada juga ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sudah membantu untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Dan tadi saya juga apresiasi sekali bahwasannya pemilahan sampah akan dimulai dari Rorotan ke tempat lain. Tadi ada berapa? 7 kelurahan lain ya Pak ya. Ada dari 31, ini yang satu berarti ada 6 lain ya. Jadi semoga nanti yang dari sini bisa jadi percontohan untuk ke 6 yang lain, bahkan 31 yang lain, sehingga 31 kelurahan semua bisa memilah sampah dengan baik. Tadi saya juga melihat grafiknya sisa olahan dapur yang diambil menaik-naik terus ya Pak ini ya. Jadi memang terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh kelurahan ini efektif. Karena memang ada datanya seperti itu. Dan adalah tadi yang kita harus sedikit-sedikit kasih perhatian, karena misalkan hari ini kita berikan ember, losida, tapi tadi saya sama siapa nih, sama Pak Edi atau sama Pak Wakil Wali Kota, saya lihat losidanya di sana ditanam aja, isinya nggak ada, ditanam aja, ditaruh, isinya nggak ada, pas dibuka malah itu buku paduan. Buku paduannya masih di situ Pak, ini belum dipakai nih gitu. Jangan-jangan nanti ditaruh makanan di situ, buku panduannya ketimbun
sisa makanan malah nggak ada yang pemandu cara makainya losidanya gimana ya. Jadi memang memberikan bantuan itu satu hal, tapi hal lain yaitu bagaimana caranya kita bisa memberikan edukasi yang tepat dan yang cukup untuk masyarakat yang menggunakan. Jadi ini PR-nya tuh masih sangat-sangat banyak. Ibu-ibu yang JPS itu udah siap belum nih untuk memberikan informasi, edukasi? Udah, cara pakai losida, udah ditanam. Bener nggak? Tadi saya lihat di sana ditanam isinya kosong loh, bener. Udah. Yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan arahan Presiden. Presiden sudah memberikan arahan di Perpres 12 Nomor 2025 bahwasanya sampah yang terkelola tahun ini harus 63,41%. Dan kalau di seluruh Indonesia yang terkelola ini baru 26%. Sehingga masih jauh sekali dari timbunan sampah yang 141.000 ton per hari. Jadi kalau sampah ini yang jumlahnya kalau per tahunnya sampai 50-an juta ton, kalau hanya numpuk-numpuk di TPA, lama-lama TPA-nya jadi tumpukan sampah aja. Kita harus punya cara untuk supaya yang numpuk ke TPA itu hanya residu, ya, sehingga dengan memilah di hulu seperti yang kita lakukan sekarang ini akan sangat berdampak kepada volume yang masuk ke TPA. Bapak-bapak, ibu-ibu kan nggak mau punya melihat gunung sampah kan di Bantar Gebang. Jadi untuk mengurangi itu, penanganan sampah di hulu menjadi sangat-sangat penting. Ya, kita juga bukan hanya di hilir ngangkut-ngangkut sampah, tetapi di hulu juga. Dan yang paling penting, saya tadi juga sudah mengapresiasi dan cukup senang mendengarkan kabar bahwa sudah ada bank sampah di sini yang operasi dan juga dengan pemilahan sampah dengan ember-ember. Artinya apa? Artinya organiknya bisa terolah dengan baik dan anorganiknya ada bank sampah, sehingga yang masuk ke TPA atau bahkan nanti masuk ke rorotan yang tinggal low value, sehingga tidak dalam transportasinya nggak bau, karena kemarin kan sempat dikritik katanya ya karena bau gitu. Jadi dengan adanya pengolahan seperti ini, kita pun juga bisa mendukung proyek-proyek yang besar seperti RPF, apalagi nanti ada P-Cell. P-Cell itu pembangkit tenaga sampah itu tidak akan bisa berjalan kalau sampahnya tidak terpilah dengan baik juga. Pasti harus terpilah juga. Nggak bisa terlalu banyak air, moisture content-nya terlalu tinggi, itu nggak bisa. Bisa, tapi harus dikeringin lagi dan mesinnya ada lagi dan mahal dan lain sebagainya. Jadi dengan yang dilakukan seperti sekarang ini bisa membantu menjalankan proyek-proyek RPF, P-Cell, mempersiapkan proyek-proyek ini sebelum selesai dibangun 3 tahun lagi. Dan yang paling penting, kita bisa hidup dengan sampah yang terkelola, dengan sampah yang tidak berserakan di mana-mana. Ini kelihatannya pada loyo-loyo semua kalau ngedengerin saya pidato ini. Gimana kalau saya kasih kuis aja deh? Nah, ini kenal nggak? Kalau sama ini kenal.
banget. Wah. Bu, saya mau tanya nih, apa kepanjangan dari Losidat? Wah, gampang banget. Wah, apa? Kegampangan ya? Kegampangan yang salah ini. Oh. Coba apa? Lodang sisa dapur. Tunggu dulu, sebentar, tunggu. Kita tanya dulu. Bu Melda, tanya nih, bener atau enggak? Coba. Betul. Oke. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Juju, loh tidak. Nanti hadiahnya akan saya kasih ember pilah sampah. Kirain minta korek. Dibikinin kopi sama biji ketapang, Pak. Nah, awalnya nanti dikasih biji ketapang. Ya, makasih.